Yo halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul The Mummy Tomb of the Dragon Emperor yang rilis tahun 2008. Karena film ini agak sedikit panjang, so tanpa berlama-lama lagi, mending langsung aja kita let's go ke filmnya. Dahulu kala terjadilah suatu peperangan sipil antara kebaikan dan kejahatan yang berlangsung di daratan Cina kuno yang membuat negara terpecah belah dengan banyaknya kerajaan yang berjuang untuk merebut wilayah dan kekuasaan. Namun ada satu raja yang berambisi menjadikan dirinya kaisar berpedang, yaitu bernama Han. Penguasa lain berusaha menyingkirkan raja ini dengan menyewa pembunuh bayaran. Namun tidak ada yang bisa menandingi kemampuannya bertarung. Mereka semua berhasil ditaklukkan oleh sang raja. Mereka diperbudak untuk membuat tembok besar dan akan langsung dikubur di dalam pondasi tembok ketika mereka mati atau dianggap tidak berguna. Kini Han menjadi satu-satunya kaisar di bawah langit. Ahli mistik kerajaan mengajarkannya mengenai penguasaan 5 unsur: api, air, tanah, kayu, dan juga logam. Sehingga kekuatannya seperti tanpa batas. Hingga suatu hari ia ingin mengalahkan musuh terakhirnya, yaitu kematian. Oleh karena itu, Kaisar Han memerintahkan Jenderal Ming, kawan lama yang juga menjadi orang kepercayaannya, untuk mendatangi seorang penyihir terkuat bernama Zi Yuan. Yang menurut kabar beredar, Zi Yuan mengetahui rahasia mengenai kehidupan abadi. Berbeda dengan ekspektasi Jenderal Ming, Zi Yuan ternyata adalah wanita yang sangat luar biasa cantik. Sampai Kaisar Han pun terpikat padanya dan memerintahkan pada Jenderal Ming untuk menjaga Zi Yuan. Jangan sampai ada lelaki lain yang mendekati Zi Yuan selain dirinya. Zi Yuan tidak mengetahui tentang rahasia kehidupan abadi, tapi ia tahu di mana Kaisar bisa menemukannya. Singkat cerita, Jenderal Ming dan Zi Yuan pergi menuju Biara Turfan, perpustakaan terbesar dunia kuno di perbatasan wilayah barat yang diyakini Zi Yuan sebagai lokasi di mana rahasia kehidupan abadi berada. Setelah beberapa saat mencari, Zi Yuan menemukan sebuah kotak berisi kunci yang kemudian digunakan untuk membuka penyimpanan kitab tulang ramalan, yaitu apa yang Kaisar Han cari ada di dalam buku ini, bersama semua rahasia mistik dunia kuno. Kaisar merasa sangat senang dengan temuan Zi Yuan, tapi tidak dengan imbalan yang Zi Yuan minta sebagai bayaran atas hasil kerjanya. Kaisar pun berjanji memberi apapun yang Zi Yuan inginkan. Namun di luar dugaan, Zi Yuan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Jenderal Ming. Seketika raut wajah Kaisar berubah. Meski begitu, ia tetap menyanggupi keinginan Zi Yuan. Zi Yuan mulai membaca mantra dalam bahasa Sanskerta yang tertulis pada kitab tulang ramalan, bahasa kuno yang Kaisar tidak mengerti. Kaisar pun merasa sesuatu terjadi di dalam dirinya. Ia menganggap sihir yang dibacakan Zi Yuan bekerja dengan baik. Setelah itu, Kaisar mengajak Zi Yuan melihat ke halaman istana, di mana Jenderal Ming akan dieksekusi. Rupanya Jenderal Ming dianggap membangkang dan dijatuhi hukuman mati karena berani merebut hati Zi Yuan yang sejak awal sudah menarik perhatian Kaisar Han. Kaisar memberi kesempatan hidup pada Jenderal Ming jika Zi Yuan bersedia menjadi ratunya. Akan tetapi Zi Yuan yang tahu ucapan Kaisar Han hanya dusta belaka pun menolak. Ia tahu keputusannya tidak akan merubah keadaan. Akhirnya setelah Jenderal Ming tewas, Kaisar Han menusuk Zi Yuan dengan pedang dan tiba-tiba saja sesuatu mengalir dari kedua mata Kaisar. Rupanya mantra yang dibacakan Zi Yuan sebelumnya bukanlah mantra kehidupan abadi, melainkan mantra kutukan yang ditujukan untuk Kaisar Han beserta seluruh pasukannya. Tubuh Kaisar diselimuti cairan seperti lumpur yang keluar dari tubuhnya sendiri, dan secara misterius tubuh Kaisar Han terbakar hingga gosong. Kutukan ini tidak boleh dihapus atau Kaisar akan bangkit kembali mengulang sejarah kegelapan memperbudak seluruh umat manusia. Saat hari itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan. Dan film The Mummy Tomb of the Dragon Emperor pun dimulai.
Will be nothing and no one to save us on that dark day. Scene berpindah ke Oxfordshire, Inggris tahun 1946 di mana seorang pria bernama Rick sedang belajar memancing. Berbagai tips dan trik dari buku memancing sudah dicoba Rick. Mulai dari memancing sesuai jarum jam, naik ke atas pohon sampai akhirnya kesabaran Rick habis. Ia menembak ikan-ikan yang menjadi targetnya dengan pistol. Di sisi lain, tepatnya di London, istri Rick yaitu Evie sedang menghadiri jumpa fans dengan para penggemar. Evie ternyata merupakan seorang penulis buku berjudul The Mummy dan The Mummy Return. Dua karyanya laku keras sehingga para penggemar tidak sabar menantikan buku Evie selanjutnya. Kesuksesan Evie tidak serta-merta membuat kehidupannya sempurna. Usai perang berakhir, ia dan Rick tidak lagi berpetualang sebagai pasutri arkeolog sehingga seperti ada sesuatu yang kosong dalam hidup mereka. Ditambah lagi, Alex, putra mereka yang kini sudah dewasa, sama sekali belum membalas surat yang dikirimkan Evie bulan ini. Evie sampai mengirim 3 surat dalam sebulan dan tidak ada satupun yang dibalas oleh Alex. Rick meminta Evie tidak usah ambil pusing karena hal seperti ini terjadi tidak hanya sekali. Alex jarang menghubungi mereka kecuali sudah kehabisan uang. Tak lama kemudian, pelayan mereka datang membawakan makanan, ikan hasil tangkapan Rick tadi siang. Evie senang akhirnya Rick punya hobi baru yang tidak melibatkan senjata. Namun baru sekali suap, Evie menemukan peluru di dalam daging ikan yang ia makan. Sementara itu, terlihat Alex, putra kesayangan Evie, sekarang sedang ada di provinsi Ningxia, Cina. Alex terlihat baik-baik saja dan sedang mengerjakan sebuah proyek dengan tim yang cukup besar. Ia didukung oleh Profesor Wilson yang berperan sebagai perantara donatur. Proyek ini bertujuan menemukan makam raja kuno yang tidak lain adalah makam Kaisar Han. Profesor Wilson datang di waktu yang tepat karena sesaat setelah kedatangannya, para penggali berhasil menemukan pintu masuk makam. Alex bersama tim dan juga Profesor Wilson langsung melakukan ekspedisi setelah pintu masuk terbuka. Jalan menuju makam dipenuhi berbagai jebakan berbahaya dan mayat-mayat tim ekspedisi terdahulu. Salah satunya Sir Colin Bembridge yang diketahui melakukan pencarian makam 70 tahun yang lalu. Tidak jauh dari mayat Sir Colin Bembridge terlihat para prajurit kerajaan yang sudah menjadi patung, masih lengkap dengan seragam dan senjata masing-masing. Saat berjalan mengelilingi makam, Alex dan tim tidak sadar menginjak peluncur jebakan sehingga beberapa dari mereka pun tewas menyisakan Alex dan Profesor Wilson. Alex sangat terpukul. Ia sempat ingin menghampiri rekan-rekannya yang sudah tewas, beruntung ada Profesor Wilson yang menahannya. Alex mendapati semua prajurit menghadap pada satu titik di mana terdapat sebuah meja kompas Feng Shui. Dengan kemampuannya, Alex berhasil membuka ruang rahasia yang ada di bawahnya. Meja kompas pun terbelah dan Alex terjatuh sementara Profesor Wilson yang sempat berpegang masih ada di atas. Alex bersorak kegirangan melihat yang ada di depannya, peti Kaisar Han bersama semua selir yang dikubur hidup-hidup. Tapi tiba-tiba seorang ninja datang menyerang Alex dengan sebuah pedang, sehingga terjadilah pertarungan di antara keduanya. Saat Alex berhasil membuka topeng si ninja, Alex sangat terkejut melihat ninja itu ternyata seorang wanita. Profesor Wilson yang masih berada di atas ikut membantu Alex menembak hingga ninja tersebut kabur. Scene kemudian berpindah ke London di mana seorang utusan pemerintah mendatangi kediaman Rick dan Evie untuk memberi misi. Karena keduanya merupakan arkeolog, pemerintah meminta mereka mengantarkan permata Shangri-La ke Shanghai yang menurut legenda bisa menunjukkan jalan menuju kolam keabadian. Permata ini diselundupkan dari Cina tahun 1940. Sekarang pemerintah ingin mengembalikannya ke Museum Shanghai sebagai tanda kepercayaan. Meskipun sudah bertekad tidak mau menjalankan misi apapun lagi setelah perang berakhir, Rick dan Evie memutuskan untuk menjalankan misi ini. Singkat cerita, Rick dan Evie pun tiba di Shanghai pada tahun baru Cina. Mereka mengunjungi bar milik Jonathan, adik Evie, tanpa berkabar sebelumnya. Jonathan terlihat sedikit panik dan benar saja ternyata Alex juga berada di sana. Alex terlibat perkelahian dengan seorang lelaki sehingga Rick langsung melindungi anaknya.
Tidak diduga orang yang ingin mengajar Alex adalah teman lama Rick yang bernama Mad Dog. Keduanya tertawa lalu berpelukan seolah tidak terjadi keributan apa-apa. Rick kemudian menghampiri Alex dan Evie. Selayaknya keluarga, Evie mengajak Alex mengobrol berdiskusi. Namun Alex menolak. Ia menganggap mereka sudah tidak menjadi keluarga lagi dalam waktu yang cukup lama. Jawaban Alex membuat Rick dan Evie saling menyalahkan. Evie dianggap terlalu memanjakan Alex, sedangkan Rick dianggap tidak pernah menaruh perhatian pada Alex. Mereka yang menghabiskan bertahun-tahun mencari artefak berharga malah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka sendiri. Keduanya pun sepakat bekerja sama untuk mengembalikan keadaan seperti seharusnya. Pada keesokan harinya, di poster pensil militer Cina Barat, datang seorang jenderal menemui prajurit bernama Choi. Choi melaporkan berdasarkan info dari mata-mata, Rick sudah berada di Shanghai membawa permata Shangri-La. Jenderal yang rupanya berniat menggunakan permata tersebut untuk membangkitkan Kaisar Han dari makamnya, yang ia yakini bisa memimpin mereka keluar dari krisis yang terjadi pasca perang. Malamnya, Alex mengajak Rick dan Evie melihat penemuan terbarunya. Namun saat Alex ke toilet sebentar, ia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Alex merasa seperti sedang diawasi seseorang dan tanpa ia ketahui, Profesor Wilson menemui kedua orang tuanya untuk mengambil permata Shangri-La. Ada udang di balik batu. Profesor Wilson yang semula membantu Alex ternyata punya tujuan lain. Profesor Wilson bekerja sama dengan Jenderal Yang yang juga merupakan sponsor utama penggalian Alex. Mereka memang bermaksud membangunkan Kaisar Han dari tidur panjangnya. Evie didesak membuka cangkang permata Shangri-La yang mengandung ramuan penyembuh dari kolam keabadian. Evie sempat menolak, namun Jenderal terus mengancam. Dari tulisan yang tertera pada cangkang permata, hanya darah dari orang berhati suci yang bisa membukanya. Di sisi lain, Alex kembali bertemu dengan ninja yang menyerangnya saat ekspedisi. Tapi kali ini wanita bernama Lin ini tidak menyerang Alex. Ia justru menunjukkan pada Alex bahwa Rick dan Evie sedang dalam bahaya. Dengan susah payah, Choi sukses melukai tangan Evie dan meneteskan darahnya ke atas cangkang permata. Secara ajaib, cangkang permata bereaksi dan terbuka dengan sendirinya. Rick kemudian dipaksa membuka peti Kaisar Han. Begitu peti terbuka, Profesor Wilson berniat menghabisi Rick dan Evie. Untungnya Alex dan Lin datang menyelamatkan mereka. Keduanya menyerang tiba-tiba sehingga Jenderal yang terkejut dan permata di tangannya terlempar mengenai patung berkuda. Di saat semuanya lengah, Lin masuk ke dalam peti lalu menusuk patung yang ada di dalamnya. Tapi yang mengejutkan, patung di dalam peti bukanlah Kaisar Han, melainkan Kasim yang sengaja dijadikan umpan. Kaisar Han berada di dalam patung berkuda yang kini berhasil bangkit kembali berkat permata Shangri-La yang tidak sengaja terlempar ke arahnya. Sadar dengan kekacauan yang akan terjadi, Rick bersama Evie menembaki mumi Kaisar Han dengan pistolnya. Semua peluru yang ditujukan pada Kaisar Han sia-sia. Ia bangkit dengan segala kemampuan menguasai seluruh elemen yang ia miliki sejak dulu kala. Jenderal Yang langsung menghampiri Kaisar Han. Ia menyatakan dirinya siap melayani Kaisar Han dan membantunya meraih kehidupan abadi. Kaisar Han pun membawa Jenderal Yang pergi bersamanya. Profesor Wilson yang ingin ikut dibunuh oleh Kaisar Han. Ia hanya butuh satu orang saja untuk menjadi pengikutnya. Sebelum mereka pergi, Alex dan Lin bergerak cepat menyusup ke bawah kereta, sementara Rick dan Evie mengambil truk petasan untuk mengejar Kaisar Han. Di tengah pengejaran mereka melihat Jonathan yang sedang meratapi mobilnya yang rusak gara-gara kereta Jenderal Han. Jonathan pun diajak serta melakukan pengejaran bersama mereka. Rick dan Jonathan memanfaatkan petasan yang ada di truk untuk menyerang Kaisar Han. Sayangnya, Kaisar Han dengan mudah menepi serangan tersebut dan membuat bokong Jonathan terbakar. Mereka belum menyerah. Evie mengemudikan truk melewati jalan pintas dengan menerobos tembok agar mereka bisa mengejar kereta Kaisar Han. Siasat Evie berhasil. Setelah berada di depan kereta Kaisar Han, Rick memberi sesuatu ke tangan Evie lalu melompat ke salah satu kereta Kaisar Han dan melepas talinya untuk ia kendarai. Rick kemudian menjemput Alex yang ada di belakang kereta, tetapi Alex menolak ikut dengannya. Dengan kekuatan sihir yang ia miliki, Kaisar Han pun menghipnotis kuda yang dinaiki Rick.
Kuda itu mengamuk menabrak besi pembatas jalan hingga lehernya putus. Kaisar Han mengejar truk Evie dan menembaki petasan yang ada di atas truk. Ia juga melempar Lin dan Alex menjauh dari keretanya. Tidak lama berselang, truk petasan meledak bersama semua petasan yang ada di dalamnya. Beruntung, Evie dan Jonathan sudah melompat keluar truk terlebih dahulu. Kaisar Han pun lolos dari jangkauan, meninggalkan Rick, Evie, Jonathan, Alex, dan Lin yang akhirnya berkumpul di bar milik Jonathan. Lin memperkenalkan diri pada Evie, memberitahu bahwa keluarganya sudah mengawasi makam Kaisar Han selama berabad-abad secara turun-temurun. Kaisar Han tidak bisa dibunuh kecuali ditusuk jantungnya dengan pisau khusus yang ada di tangan Lin. Lin adalah putri dari Ziyuan, penyihir cantik yang menaruh kutukan pada kerajaan Kaisar Han di masa yang lalu setelah pujaan hatinya dihabisi sang kaisar. Lin meminta mereka bergegas karena jika kaisar sudah mencapai kolam keabadian dan meminum airnya, maka seluruh pasukannya akan bangkit dan nyawa semua orang berada dalam bahaya. Pintu gerbang kolam keabadian terletak di menara emas pada celah pegunungan yang tinggi di Himalaya. Menara tersebut akan menunjukkan jalan ke kolam keabadian setelah berlian Shangri-La ditempatkan di atasnya. Rick pun menghubungi Mad Dog untuk mengantarkan mereka ke Himalaya. Setelah penerbangan yang lumayan mengerikan karena menaiki helikopter rongsok yang dikendalikan pilot ugal-ugalan, rombongan Rick akhirnya tiba juga. Mereka mendaki hingga tidak terasa hari sudah mulai gelap. Mereka pun memutuskan beristirahat di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Di sana, Evie membuka obrolan dengan Alex. Ia menggoda Alex tentang Lin karena menurutnya terlihat sangat jelas Alex menyukai gadis itu. Alex ternyata tidak jauh beda dengan ayahnya. Ia menolak bercerita tentang gadis-gadis yang pernah ia dekati. Pada momen ini, Alex juga meminta maaf karena sudah berkata kasar pada Evie dan Rick. Alex kemudian menghampiri Lin namun tidak sesuai ekspektasi. Lin menghindari obrolan berbau romantis dengan Alex. Ia hanya ingin fokus menjatuhkan kaisar. Tidak mau kalah, Alex pun menyebut Lin bukan tipe wanita idamannya. Pada keesokan harinya, Rick dan yang lainnya kembali berjalan sesuai instruksi Lin. Mereka berhasil sampai di kuil dengan menara emas yang bisa membuka jalan ke kolam keabadian, bersamaan dengan tibanya pasukan Kaisar Han. Rick dan yang lainnya bersiap dengan senjata masing-masing untuk menyambut kedatangan Kaisar Han. Rick, Alex, dan Evie menyerang terang-terangan menggunakan pistol, namun mereka diserang balik menggunakan bazooka. Aksi tembak-menembak ini tampaknya tidak menguntungkan bagi pihak Rick. Mereka sekarang semakin terpojok karena kurangnya anggota dan senjata. Rick pun mengganti ke rencana B, yaitu menghancurkan menara agar Kaisar Han tidak bisa menaruh permata Shangri-La di sana. Tapi lagi-lagi rencana ini gagal. Saat semuanya hampir kehilangan harapan, Lin berteriak dengan bahasa asing. Entah apa yang ia ucapkan, tiba-tiba manusia salju berukuran sangat besar datang. Orang-orang Tibet menyebut makhluk ini dengan sebutan Yeti. Lin berkomunikasi dengan Yeti dan memintanya melibas habis semua prajurit Kaisar Han. Yeti tidak hanya bertubuh besar, tetapi ia juga sangat cepat dan kuat. Berkat bantuan Yeti, semua prajurit bisa dilumpuhkan dalam sekejap. Sekali tendang saja, Yeti bisa membuat prajurit terlempar jauh. Di sisi lain, Alex sedang bersusah payah melawan Jenderal Yang. Beruntung, Yeti juga datang membantu Alex menumpas Jenderal Yang. Akhirnya, Kaisar Han harus turun tangan sendiri untuk meraih keabadian yang ia inginkan. Yeti sudah melibas habis semua pasukan Kaisar Han tanpa ada yang tersisa. Dengan kemampuannya, Kaisar Han memunculkan duri-duri es dari salju agar Rick dan yang lainnya bergerak mundur. Ia juga sukses membuat semua Yeti menjauh dan mematikan dinamit yang sudah dinyalakan Jonathan ketika semua orang sibuk bertempur. Meski begitu, Rick masih terus mencoba menghalangi Kaisar Han, namun Kaisar terlalu kuat untuk dilawan. Ia berhasil meletakkan permata Shangri-La di atas menara dan mengetahui lokasi kolam keabadian. Melihat hal itu, Alex melempar peledak untuk membuat salju longsor. Namun Kaisar yang mengetahuinya melempar pedang ke arah Alex yang kemudian dihalangi oleh Rick sehingga pedang tersebut menembus tubuh Rick. Longsoran salju pun terjadi,
Para Yeti kembali datang melindungi tubuh Rick dan yang lainnya dari longsor salju yang sangat dahsyat. Bersama para Yeti, Rick dan yang lainnya berjalan menuju kolam keabadian sambil membopong Rick yang terkapar. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Ziyuan yang langsung memeluk Lin dengan hangat. Ziyuan kemudian mengobati Rick menggunakan tetesan air kolam keabadian, dan kondisi Rick berangsur pulih. Tidak disangka, Ziyuan dan Lin sudah hidup selama lebih dari 2000 tahun untuk menjaga makam dan kolam keabadian demi mencegah kebangkitan Kaisar Han. Saat Jenderal Ming dieksekusi, ternyata Ziyuan sedang mengandung buah cintanya bersama Jenderal Ming, yaitu Lin. Setelah mengutuk kerajaan Kaisar Han, Yeti membawa Ziyuan ke kolam keabadian. Kaisar Han harus dicegah mencapai kolam keabadian, karena jika hal ini terjadi, maka ia akan mendapat kekuatan untuk membangkitkan seluruh pasukannya dan berubah wujud menjadi makhluk paling mengerikan yang pernah terlihat. Ziyuan memutuskan berjaga paling depan di pintu masuk, meninggalkan Alex dan Lin yang mengobrol berdua. Alex mengatakan ia tidak masalah berkencan dengan wanita yang lebih tua, tapi Lin menolak. Ia tidak mau harus melihat Alex mati lebih dulu karena ia akan hidup selamanya. Lin melihat sendiri bagaimana sang ibu masih berduka selama berabad-abad atas kematian ayahnya. Ia takut akan melewati hal yang sama. Alex membelai wajah Lin dan memintanya untuk tidak terlalu khawatir. Sayangnya, obrolan ini harus terputus oleh teriakan Jonathan yang mengabarkan Rick sudah siuman. Alex yang selama ini tertutup pada orang tuanya mengungkapkan melihat Rick terbaring tidak berdaya sungguh sangat membuatnya takut. Alex sangat takut kehilangan ayahnya. Rick pun meminta maaf atas segala perlakuannya pada Alex. Tidak disangka misi ini ternyata bisa mencairkan ketegangan di antara mereka. Sementara itu, Ziyuan kembali berbincang dengan Lin. Ia menegaskan mereka harus berkorban jika mereka ingin mengalahkan kekaisaran. Dan pengorbanan yang dimaksud adalah keabadian dirinya dan Lin. Tentu saja Lin dengan senang hati merelakan keabadian yang menjadi penghalang hubungannya dengan Alex. Lin tersenyum lebar. Tiba-tiba sebuah bola api mendarat di tengah-tengah mereka. Kaisar Han datang bersama Jenderal Yang dan tidak ada satupun yang sempat menghalangi Kaisar masuk ke dalam kolam keabadian. Kaisar Han pun berubah menjadi sosok naga berkepala 3. Ia menyerang setiap sudut dan membawa Lin sebagai tawanannya. Rick dan yang lainnya pun bergegas menyusul Kaisar Han. Menurut Ziyuan, Kaisar Han pasti menuju makam untuk membangkitkan pasukannya. Rick dan yang lainnya meminta Mad Dog yang masih siaga di gunung untuk mengantar mereka. Singkat cerita, Rick dan yang lainnya sudah sampai di lokasi makam. Ziyuan berencana membangkitkan prajurit-prajurit yang dikutuk Kaisar Han di bawah tembok besar untuk bertempur melawan Kaisar Han. Rick dan yang lainnya kemudian mengintai Jenderal Yang beserta pasukan yang bersiap menyambut Kaisar Han. Setelah Kaisar Han datang, ia berubah wujud kembali menjadi manusia lalu membangkitkan seluruh pasukannya yang telah menjadi mumi, sementara Ziyuan sedang membaca mantra untuk membangkitkan pasukan yang terkubur di bawah tembok. Kaisar Han akan membawa pasukannya melewati tembok besar. Mereka tidak akan terkalahkan jika sudah menyeberangi tembok itu. Tanpa sepengetahuannya, tanah tembok perlahan runtuh, memunculkan ribuan mayat hidup yang ribuan tahun terkurung dalam kutukan Kaisar Han yang kejam, termasuk Jenderal Ming yang berhasil dibangunkan oleh Ziyuan. Saat semuanya sibuk bertarung, Alex memanfaatkan kesempatan untuk menyelamatkan Lin, sedangkan kedua orang tuanya sibuk menembaki mayat hidup pasukan dari Kaisar Han. Kaisar Han sendiri sibuk bertarung melawan Ziyuan hingga Ziyuan terluka. Di saat itulah Kaisar Han menyadari Ziyuan sudah kehilangan keabadiannya. Ziyuan melihat pedang Lin yang tersimpan di sabuk Kaisar lalu mengorbankan dirinya demi mengambil pedang tersebut. Sementara itu, Rick dan Evie semakin terpojok. Para mumi pasukan Kaisar Han sudah mengepung mereka. Untungnya Mad Dog datang di waktu yang tepat. Ia bersama Jonathan menyerang para mumi dari atas. Kaisar Han yang melihatnya pun langsung berubah wujud dan menyerang pesawat Mad Dog. Di balik bebatuan, Lin menghampiri ibunya yang sekarat. Ziyuan menyerahkan pedang yang tadi ia rebut dan meminta Lin menusuk Kaisar Han menggunakan pedang itu tepat di jantungnya. Setelah itu, Ziyuan tewas.
Evie mengambil pedang dan menyerahkannya pada Rick untuk segera membunuh Kaisar Han yang sedang memulai ritual sihir di dalam sebuah ruangan. Alex membuat Kaisar Han sangat marah karena mengacaukan ritualnya yang akan mengubur kembali semua mumi yang bangkit dari tembok. Kaisar Han merubah wujudnya lagi dan saat itulah Rick melompat menusukkan pedangnya pada Kaisar Han. Sayangnya tusukan Rick meleset. Kaisar Han yang marah melemparkan pisau hingga patah jadi dua. Evie dan Lin juga sedang bertarung. Mereka melawan Jenderal Yang dan juga Choi yang masih belum sadar akan perbuatan mereka. Keduanya berhasil dikalahkan setelah Evie melempar keduanya ke dalam mesin penggiling. Walaupun tahu persis kekuatan Kaisar Han jauh di atasnya, Rick masih belum menyerah. Ia menantang Kaisar Han bertarung secara jantan tanpa menggunakan sihir. Tetap saja kemampuan Rick tidak ada apa-apanya dibandingkan Kaisar Han. Tapi ajaibnya ia bisa membuat Jenderal Han kewalahan menghampirinya. Di luar dugaan, Alex yang terluka memaksakan dirinya bangun dan menusukkan salah satu patahan pedang tepat di jantung Kaisar Han. Rick juga menusukkan sisa patahan pedang hingga pedang menyambung di dalam jantung Kaisar Han. Seketika api menyembur dari seluruh bagian tubuh Kaisar Han, membuat dirinya meledak dan musnah untuk selama-lamanya. Bersamaan dengan kematian Kaisar Han, seluruh prajuritnya pun menghilang bagai debu. Begitu juga pasukan Jenderal Ming. Untungnya ia sempat melambai pada Lin, anaknya sebagai tanda perpisahan. Scene kemudian berpindah ke bar milik Jonathan, di mana setelah melalui pertarungan yang menegangkan, Rick, Evie, Alex, dan Lin akhirnya bisa menghirup udara segar dan menikmati lantai dansa bersama, sementara Jonathan memutuskan untuk pindah ke Peru dengan membawa serta permata Shangri-La bersamanya. Tidak lama sesudah itu, mumi dikabarkan ditemukan di Peru. Dan film Mummy Tomb of the Dragon Emperor pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.